Jangan sekali-kali memerintah khodam pendamping kecuali dalam keadaan terjepit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Berjumpa lagi dengan saya Kang Ali Zubairi Demak. Salam wokahi sholawati. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengetahuan tentang jangan sekali-kali kita memerintah khodam pendamping kecuali dalam keadaan terdesak atau terzalimi. Jadi sahabat-sahabatku, di dalam orang atau di dalam kehidupan orang, bagi orang yang suka dengan ilmu kegaiban atau dengan spiritual, jadi bagi sahabat-sahabatku yang memiliki wasilah-wasilah, apalagi sahabat-sahabatku yang bisa dikatakan bisa dimintain tolong-menolong atau sebagai profesi seorang penolong, sahabat-sahabatku harus hati-hati. Dan intinya jangan sekali-kali kita itu memerintah khodam pendamping yang ada di dalam ilmu. Jadi khodam pendamping yang ada di atau ilmu yang berkhodam, intinya adalah ilmu yang berkhodam. Jadi ini saya tidak menceritakan orang yang memiliki khodam pendamping diperintah, itu bukan. Orang yang memiliki wasilah ilmu dan ilmu itu sudah mengandung khodam pendamping. Itu banyak sekali wasilah-wasilah yang mengandung khodam pendamping. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada, ini menurut pengalaman. Menurut pengalaman saya secara offline atau secara di dunia nyata, secara tolong-menolong. Jadi kita itu, entah itu sebagai ahli spiritual atau sebagai seorang penolong, atau kita itu tidak sebagai seorang penolong tapi memiliki wasilah ilmu yang berkhodam, intinya hati-hati, kita jangan sampai tergesa-gesa atau jangan sampai mudah menggunakan memerintah ilmu yang berkhodam. Dan yang ditakuti adalah nanti khawatirnya adalah bisa kembali ke diri sendiri atau bisa ngefek ke diri sendiri. Apalagi untuk menggunakan dalam hal-hal yang negatif, itu hati-hati. Tapi kalau untuk menggunakan dalam hal-hal yang positif, insya Allah dengan keyakinan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam pengalaman ilmu spiritual, kalau kita memerintah khodam pendamping untuk penyerangan, entah itu untuk pengiriman, intinya kita memerintah untuk hal-hal yang positif atau hal-hal yang negatif, entah itu intinya adalah untuk membantu sesama atau bagi yang tidak sebagai membantu tetapi untuk menguji coba atau untuk menyalahgunakan, itu hati-hati. Karena khodam pendamping itu yang ada di ilmu itu sudah tertakar. Jadi khawatirnya nanti sobat-sobatku seumpama mengirimkan ilmu yang ada khodam pendampingnya, kita kirim seret ke sana atau kita mengkhususkan seseorang, yang ditakutnya nanti orang itu memiliki ilmu khodam yang lebih tinggi atau orang itu meminta bantuan orang yang memiliki khodam yang lebih tinggi. Jadi sahabat-sahabatku, kalau sudah seperti itu nanti khodam yang kita kirim sudah tidak bisa masuk, sudah tidak bisa mengenai target, ya kan? Dan
Kalau kita lawan kita khodamnya lebih besar, dia akan mengejar khodam yang kita kirim. Sedangkan khodam yang kita kirim kalau tidak bisa mampu melawan, bisa dikatakan kalah, nanti dia akan kembali kepada kita. Kalau dia kembali kepada kita, maka dari itu khodam lawan itu langsung menyerang kepada kita. Jadi efek negatifnya, efek buruknya itu nanti kita merasakan tujuan apa yang kita kehendaki tadi. Dan nanti seperti itu bisa merugikan diri sendiri. Kalau memang sobatku itu memiliki pagar gaib, itu nanti bisa ngefek kepada keluarga kita, entah itu anak kita, walau itu yang sudah berkeluarga. Kalau yang belum berkeluarga, itu bisa ngefek kepada keluarga orang tua kita, entah itu kepada adik kita, orang tua kita, kakak kita. Jadi pengalaman seperti ini saya sudah mengalami secara langsung. Jadi yang saya berikan pengetahuan ini adalah sehari-hari dalam saya tolong menolong secara offline kepada sesama. Jadi saya memberikan pengetahuan dan memberikan peringatan kepada sahabat-sahabatku semuanya, terutama yang telah mensubscribe channelnya Kang Ali Zubaidi. Hati-hati dalam menggunakan ilmu yang berkhodam. Jadi ini khusus ilmu yang berkhodam, karena ada yang ilmu diikuti jin, ilmu diikuti khodam secara alam, ilmu yang diikuti karomah, ilmu yang diikuti malaikat itu ada. Jadi saya ini memberikan pengertian kepada ilmu yang sudah berkhodam, atau ilmu itu mengandung langsung khodam. Ya bisa dikatakan seperti khizib itu mengandung khodam. Terus seperti getak Jibril, banyak ilmu Rajah Kolo Cokros, intinya banyak ilmu-ilmu banyak yang mengandung khodam. Tapi ada ilmu, contohnya ilmu wasilah al-fatihah. Tergantung guru kita, tergantung wasilah yang kita dapatkan. Kalau Fatihah itu menuju ilmu hikmah, insya Allah dengan ridhonya Allah. Tapi al-fatihah itu kalau yang sudah dibuat para waliullah, dibuat, dirangkum untuk menunjukkan sebuah ilmu, dan yang sudah berkhodam, lah itu hati-hati. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal, insya Allah dengan pengetahuan yang saya alami, ini saya berikan pengetahuan kepada sobat-sobatku, terutama yang telah mengikuti channelnya Kang Ali Zubaidi Demak. Apabila sobat-sobatku yang sebagai yang sudah menjadi seorang penolong, entah itu Anda memiliki Rajah Kolo Cokro, entah itu Anda memiliki ilmu Senggoro Macan, itu adalah ilmu berkhodam sobat. Itu hati-hati untuk menggunakannya. Takutnya nanti kalau kita menggunakan ilmu seperti itu kepada orang yang meminta bantuan kepada kita, terus yang kita tuju itu ada memiliki wasilah yang lebih tinggi atau khodam yang lebih tinggi, atau meminta bantuan kepada orang yang memiliki khodam yang lebih tinggi. Ilmu itu nanti kalau tidak mampu untuk menembus akan kembali lagi. Kalau sudah kembali, nanti badan kita yang akan terserang. Kalau kita aman dari gangguan seperti itu, takutnya orang yang ada di sekitar kita di dalam keluarga. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada, insya Allah bisa dimengerti dan bisa dimahami. Jangan sekali-sekali menggunakan wasilah yang berkhodam kecuali dalam keadaan terjepit atau terdolimi. Dan tambahkanlah keyakinan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan berkah dan ridhonya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Kang Ali Zubaidi Demak. Wokahi sholawatil.